perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Ajas Manajemen dalam pembahasan materi fungsi koordinasi dalam manajemen. Jadi kami dari kelompok 4 perkenalkan, nama saya Pak Resius Milinus Nuru, NPM 21011 111018, Prodi Ilmu Pemerintahan. Perkenalkan, nama saya Sandong Misela Rianja, NPM 21012111010, jurusan Ilmu Komunikasi. Halo, perkenalkan nama saya itu Serius Gule, NPM 21011111005, Prodi Ilmu Pemerintahan. Halo, nama saya Yuni Arni Nuru, NPM 21011111030 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Halo, nama saya Marlina dari Ilmu Komunikasi, NPM saya 21012111021. Halo, nama saya Bianus Sonduk, NPM 2101101, Prodi Ilmu Pemerintahan. Oke, dalam pembahasan kami dalam materi fungsi koordinasi dalam manajemen. Jadi, koordinasi ini adalah salah satu fungsi manajemen yang tidak bisa terpisah dari fungsi manajemen lainnya. Mengapa? Karena fungsi koordinasi adalah fungsi yang menghubungkan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Banyak literatur mengatakan bahwa fungsi koordinasi merupakan fungsi manajemen yang paling penting. Saya juga sepakat dengan itu. Alasannya jelas, dengan mengoptimalkan fungsi koordinasi, organisasi akan menjadi semakin baik dan menghindari risiko yang mengancam organisasi. Koordinasi berarti mengikat, mempersatukan, dan menyelaraskan semua aktivitas dan usaha. Dari pengertian itu dapat kita simpulkan bahwa fungsi manajemen lainnya membutuhkan koordinasi. Secara singkat, fungsi koordinasi terkandung dalam fungsi-fungsi lainnya. Contohnya, fungsi perencanaan membutuhkan koordinasi, yaitu dalam menyusun rencana, seseorang pemimpin harus melakukan koordinasi dengan bawahan untuk mengumpulkan data yang valid dalam merumuskan rencana ke depan. Begitu pula dalam merumuskan rencana dalam fungsi manajemen lainnya. Sifat mengikat dari fungsi koordinasi membuat fungsi lainnya tidak dapat berjalan tanpa ada koordinasi, apalagi menghubungkan dengan fungsi manajemen yang lainnya. Inti dari fungsi koordinasi adalah komunikasi. Mengapa komunikasi yang menjadi inti dari fungsi koordinasi? Dikarenakan dengan komunikasi kita mampu melakukan hubungan dengan orang lain. Bidang pemasaran bisa berkoordinasi dengan bidang keuangan, dan bidang sumber daya manusia bisa berkoordinasi dengan pemimpin organisasi. Apa jadinya sebuah organisasi tanpa menjalankan fungsi koordinasi? Pastinya itu bukan organisasi, karena semua organisasi butuh koordinasi. Yang bukan organisasi saja sangat membutuhkan koordinasi, apalagi organisasi. Jika Anda seorang pemimpin, belajarlah untuk menjalankan fungsi koordinasi dengan baik dan benar agar organisasi Anda menjadi lebih maju dan lebih mudah mencapai tujuan. Baik, fungsi koordinasi manajemen ini dikenal sebagai fungsi koordinasi, memastikan kesatuan tindakan di antara individu, kelompok kerja, dan departemen, dan membawa keharmonisan dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan tugas untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Konsep koordinasi selalu berlaku untuk upaya kelompok. Maksudnya ini adalah fungsi koordinasi ini harus melakukan suatu komunikasi antara individu dengan individu sehingga berbentuk satu kelompok dengan keharmonisan dan rukun, mempunyai kerjasama yang baik dan mempunyai hasil yang baik. Manfaat koordinasi dalam organisasi. Ada dua manfaat koordinasi dalam organisasi. Yang pertama, 1. Mencegah terjadinya kekacauan, percecokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan. Yang kedua, agar pekerja dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jenis-jenis koordinasi. Pada proses pelaksanaannya, koordinasi terbagi menjadi dua, yaitu koordinasi berdasarkan ruang lingkup dan berdasarkan alur koordinasi. Kita bahas satu persatu, yaitu 1. Koordinasi berdasarkan ruang lingkup. Koordinasi yang berdasarkan ruang lingkup terbagi menjadi dua, yaitu
koordinasi internal dan horizontal. Koordinasi internal yaitu hubungan antara individu atau kelompok atau organisasi di dalam sebuah kelompok, bagaimana interaksi mereka melakukan suatu kegiatan atau organisasi atau perencanaan yang mereka lakukan untuk tercapai sebuah yang namanya tujuan daripada kelompok atau organisasi tersebut. Yang kedua adalah koordinasi eksternal. Koordinasi eksternal adalah hubungan antara kelompok-kelompok yang lain di luar daripada kelompok kita. Misalnya kelompok yang lain dan organisasi yang lain, bagaimana hubungan kita, bagaimana interaksi kita kepada mereka, bagaimana cara menjalin komunikasi yang baik dan benar agar sama-sama ada yang namanya keharmonisan di dalam berbagai kelompok-kelompok yang berbeda. Kedua itu kita masuk pada koordinasi berdasarkan alirannya. Koordinasi berdasarkan alirannya terbagi dua, yaitu koordinasi berdasarkan vertikal dan horizontal. Berdasarkan vertikal yaitu bentuk koordinasi yang dilakukan oleh setiap orang dalam organisasi dan harus bisa memastikan seluruh orang tersebut bisa melakukan tugas yang terintegrasi dan sesuai dengan aturan organisasi. Jadi maksudnya di sini adalah koordinasi berdasarkan vertikal adalah tugas yang diembankan atau yang dibebankan kepada seseorang tersebut di dalam sebuah kelompok tersebut adalah apakah dia mampu menjalankan daripada tugas yang telah diberikan kepadanya. Itu saja. Yang kedua adalah koordinasi vertikal. Koordinasi vertikal yaitu berhubung dengan pengarah serta penyatuan instruksi yang berasal dari setiap atasan unit kerja seperti seorang manajer marketing yang mengkoordinasikan tugas dengan supervisornya. Tapi di lain hal, seluruh supervisor marketing tersebut harus bekerja secara selaras dengan manajer penjualannya. Jadi maksudnya di sini adalah koordinasi horizontal adalah bagaimana hubungan antara atasan dengan bawahannya. Jadi bagaimana untuk melakukan pekerjaan mereka biar lebih maju dan biar lebih berjalan dengan lancar. Jadi mereka melakukan yang namanya interaksi yang baik atau berupa ide-ide yang baru untuk menjalankan daripada organisasi tersebut. Pengertian fungsi koordinasi menurut para ahli. Menurut para ahli manajemen, fungsi koordinasi manajemen diperlukan karena itu mempengaruhi semua fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan mengarahkan dan lainnya. Dan ini adalah prinsip utama manajemen dan semua prinsip lainnya termasuk dalam satu prinsip ini. Bahkan manajemen yang berbeda telah menggambarkan fungsi koordinasi manajemen dengan cara berikut. Menurut Moni dan Riley, koordinasi adalah pengaturan tertib upaya kelompok untuk memberikan kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama. Berikutnya, menurut Charles Ward, koordinasi adalah integrasi beberapa bagian ke dalam lubang yang teratur untuk mencapai tujuan pemahaman. Ketiga, menurut Bridge, koordinasi adalah menyeimbangkan dan menyatukan tim dengan memastikan alokasi tugas yang sesuai dengan berbagai anggota dan melihat bahwa tugas dilakukan dengan harmoni di antara anggota itu sendiri. Baik, tujuan dari koordinasi manajemen yaitu mencegah adanya konflik dan tujuan melahirkan efisiensi sebagai mungkin pada berbagai jenis kegiatan independen yang beragam dengan adanya kesempatan yang memberikan antar seluruh yang berkepentingan. Berdasarkan penjelasan di atas, kita bisa tarik kesimpulan bahwa pengertian koordinasi adalah suatu fungsi manajemen untuk memastikan setiap departemen dan kelompok yang berbeda bisa bekerjasama secara terintegrasi. Koordinasi juga akan meningkatkan keselarasan dalam melakukan berbagai tugas dan kegiatan guna mencapai tujuan organisasi perusahaan. Jadi, pengertian koordinasi yang sebenarnya adalah suatu aturan yang tertib dalam usaha menyatukan tindakan guna mencapai tujuan. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam presentasi kami minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan